Oke semuanya, selamat datang di podcast Kisah dan Suara. Saya Rajib Jibril, bersama saya seperti biasa Niko Fazila. Hai pemirsa, selamat bergabung di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Bapak Herman yang sukses menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Oke semuanya, sebelum kita mendengar kisah dari Bapak Herman, kita akan menampilkan profil dari Bapak Herman terlebih dahulu. Kenalkan, ini adalah Bapak Herman. Beliau bekerja sebagai petani kopi yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai menjadi sarjana. Setiap pagi, Pak Herman berangkat ke kebunnya dengan penuh kesabaran. Ia merawat tanaman kopi yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Di balik tetesan keringatnya, ada mimpi yang besar, yaitu ingin menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Setiap biji kopi yang ia petik dengan penuh cinta menyimpan cerita yang panjang tentang kerja keras dan harapan demi masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Bagi banyak orang, kopi hanyalah minuman pagi. Tetapi bagi Pak Herman, setiap butir kopi adalah harapan untuk masa depan anak-anaknya. Beliau tidak mudah pantang menyerah. Ia terus bekerja demi ingin melihat anak-anaknya sukses di masa depan. Dari ladang kopi hingga ruang kuliah, setiap langkah mereka adalah bukti perjuangan dan cinta dari orang tua. Kini mimpi itu sudah terwujud. Anak-anak Bapak Herman kini telah menjadi sarjana dan setiap membawa perubahan untuk keluarga dan masyarakat. Kita sangat antusias mendengar kisah Anda. Sebelum kita mulai, Bapak sebelumnya berasal dari mana, Pak? Kalau saya berasal dari Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepai, Kabupaten Kepahyang. Kalau boleh tahu, anak Bapak ini ada berapa, Pak? Kalau saya punya anak ini 2 orang nih, 1 putra, 1 putri. Yang tua ini kan semuanya baik. Saya bercerita sedikit ya mengenai ini pengalaman dari pendidik anak ini kan. Sebagai pendidikan, saya dulu pernah juga nih punya pendidikan, hanya sebatas SMA kan. Jadi saya mengambil pengalaman dari orang tua saya, mana yang lebih bagus kira-kira kan, saya ambil mana yang bagus, jadi terapkan. Jadi modal langsung ya. Modal utama kita daripada ini mendidik anak ini tak lepas dari peran dari orang tua. Itu yang utama. Peran utama ini terutama jika berjalan dari ini kan, disiplin, beradab kan, masuk dengan tekad, kemauan dan usaha dan doa. Dan jangan lupa juga kita memberi edukasi ini, karena kita seorang muslim, harus kita bimbing anak kita dengan agama. Lalu apa tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi keluarga selama proses itu, Pak? Kalau sebenarnya kan masalah tantangan, setiap dalam perjuangan itu pasti ada tantangan, ada rintangan. Tapi kalau kita penuh dengan kesabaran, dengan ikhlas, penuh tekad usaha dan doa,
dengan segala sesuatu rintangan itu dapat berjalan baik, tapi sesuatu itu nanti kita dalam menghadapi kalau ada rintangan itu kita jangan mudah pasrah atau menyerah. Kita harus berusaha, berjuang, tekad berusaha. Insya Allah segala rintangan dengan tekad, dengan kesabaran, kita bisa mencapai meraih apa yang bisa kita tujukan. Bagaimana Tiansi dan Rizky tetap termotivasi di tengah berbagai kesulitan itu, Pak? Oh, kalau anak-anak saya ini kalau saya perhatikan ya, dalam motivasi pada kesulitan itu, mereka itu tidak mudah mengeluh. Ini tidak mengeluh itu harus mungkin belajar bertanya. Supaya saya batas SMA kan, mungkin seperti dulu kan dari PAUD itu kan, terutama saya punya lebar dikit maksudnya ya, kita anak dari disiplin, terutama anak kita dari disiplin ini kita dari bawah dari PAUD. Seperti ke sekolah kita salami Pak Guru, selamat pagi Bu Guru, kalau seandainya beradab kita lagi anak kita kalau ada makan kasihlah dikit yang teman itu kan beradab. Jadi mulai ini kan, tingkat lanjut lagi, tingkat masuk ke SD itu kan, mulai kita titipkan dengan Pak Guru, ke gurunya segala macam. Seandainya kita disiplin dengan waktu ini, seandainya kan anak-anak kita pulang dari jam 1, jam 2 belum pulang, kenapa? Dari mana kamu? Atau kita lalu jadi lebih cepat pulang, kenapa kau cepat pulang? Kita tanya itu. Jadi peran orang tua sangat perlu dalam bimbing anak-anak ini. Dan juga jika masuk SMP nanti, jangan lupa yang kita harus dari rumah sekolah, kegiatan organisasi sekolah kita harus masuk, seperti OSIS. Itu harus masuk organisasi OSIS itu sekolah itu segala macam. Terus masalah ini anak ini jangan kita bebas belajar pergaulannya. Seumpamanya lagi belajar lagi istirahat, kita kontrol itu. Jangan sedangkan sampai rumah pulang dari sekolah bebas. Itu saya izinkan anak saya. Turpan di sekolah, pernah di sekolah, istirahat sore ini dulu, apa enggak sholat dulu, makan segala macam. Mungkin sore kan ada belajar ngaji, kita belajar agama kan, itu mulai utama dulu, jangan terlepas bimbing dari agama. Itu pendekatan kita motivasi kini. Dan juga kini HP itu tolong jangan sampai HP itu kan sebenarnya sangat besar yang mempan, tapi kalau tidak bisa kita hindari mudarat besar. Itu kadang-kadang anak ya main game, bawa sebelah itu, dia belajar habis. Itu pertama itu kan disiplin, tekad, kemauan, usaha dan doa. Jangan mudah mengeluh. Anak-anak saya berarti tidak pernah mengeluh. Soalnya tidak tahu Pak bagaimana ini, tidak tahu. Mari kita tanya dengan Pak Guru di sekolah segala macam. Itu belajar kita bergaul sampai ke perguruan tinggi, begitu juga ke tinggi. Kedua anak saya kan satu kan di bidang kesehatan, sarjana dan bidang pendidikan. Anak saya kedua-dua itu melalui undangan tanpa tes itu ya. Apalagi di universitas kalau di tingkat SMA itu OSIS itu dia itu senat istilahnya kan, dan juga jangan lupa masuk anggota BEM, Badan Organisasi Mahasiswa itu ya. Jadi pergaulan kita meluas. Jadi bukan dari rumah, dari kampus ke dari kos ke kampus ke rumah. Pergaulan itu perlu pergaulan itu segala macam. Itu. Sebelumnya, apakah ada momen yang sangat berkesan selama Tiansi dan Rizky itu menjalani pendidikan, Pak? Oh ya, sangat berkesan dengan anak saya istilahnya kini optimis dengan anak saya bimbing itu mulai dari awal itu, karena anak saya itu sering mendapat juara, ranking, mulai dari SD sampai SMA selama itu, dan juga anak-anak saya kan di perguruan tinggi itu mungkin orang sampai 6 tahun, anak saya 3,5 tahun selesai. 3,5 tahun selesai. Adegan bimbingan itu kan, dan juga anak segini kan 2 selesai itu sekarang ini sudah bekerja di instansi pemerintah semua. Alhamdulillah. Saya sebagai orang tua karena istilah apa tuh gagal dulu kan, mungkin dapat pelajaran segala macam. Saya bimbing kegagalan itu, baik itu saya bimbing anak dengan mudah disiplin. Itu dengan tekad kemauan usaha, dan itu jangan lupa kita bimbing anak kita dengan agama. Mungkin dengan agama kita kuat, saya begini, kok ini terlarang bagi agama, jadi sudah filter kita. Itu harus kita bimbing itu dengan anak itu. Depan berdoa, usaha. Tapi kalau kita sampaikan tanpa usaha, tanpa doa, usaha tanpa doa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu berusaha ya Allah. Tapi kalau tak usaha kita itu berkaitan itu. Tapi jangan mudah menyerah. Itu bekerja terus, tidak tahu bertanya seperti ini. Itu mudah-mudahan nanti kan bisa sukses itu. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika melihat anak Bapak menjadi juara dari SD sampai SMA? Itu saya bersyukur sekali kan atas perjuangan saya kan, sehingga anak mendapat prestasi seperti itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak saya. Jadi unek-unek di hati saya ibaratnya kan Tuhan lelah tuh habis semua melihat anak sukses.
Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada orang tua lain yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa, Pak? Oh, saya pribadi nih ya, kalau kita besar sebagai orang tua itu jangan lupa peran daripada orang tua. Itu kita peran dari orang tua ya. Kita bimbing anak-anak kita kemana arah anak-anak kita bimbing dari belakang, kemana tujuan anak kita. Itu dulu kita bayar disiplin waktu, disiplin belajar waktu istirahat. Itu jangan peran dari orang tua, itu sangat penting. Sangat penting ya. Ya, sangat peran dari orang tua. Ya. Sedangkan kita seperti kan melepas ayam kan, pas keluar berangkat lah segala macam. Itu tidak bisa ya. Itu pribadi saya itu. Ya. Nah, kita kontrol. Jangan juga anak tuh jangan terlalu bebas. Nah, seperti kita orang tua ini kan jangan terlalu dengan anak terus serius. Nah, lagi bercanda. Bercanda ya, Pak ya. Ya, bercanda. Serius itu. Ya. Nah, kalau anak tahu kan, jangan kita istilahkan nak sekolah, pulang jam berapa pulang? Ya, kalau saya sih dikit. Kalau lambat pulang, kenapa kalau lambat pulang? Oh Pak, kami les. Tanya, benar apa saya? Tapi alasannya. Kalau saya sendiri kan pernah orang tua saya bilang, nak kau dari mana? Sedangkan mau kemana? Sedangkan dari mana? Dari rumah. Dari di jalan. Oh tidak sekolah kita hari ini pulang. Belum sampai sekolah kita. Tanya dulu sama guru. Itu peran utamanya dari orang tua. Lalu bagaimana pesan-pesan dari Bapak kepada anak muda yang masih menempuh pendidikan pada masa ini, Bapak? Jadi maksud saya pribadi juga dengan kebiasaan anak-anak sekarang ini, kalau saya perhatikan ini kan untuk masa depan itu belum terpikir oleh mana arah dan tujuan. Iya. Jadi termasuk orang perhatikan dengan anak-anak itu kan, ingatlah mana arah tujuan kita. Sumpah mau punya pendidikan dan segala macam, bukan kita harus nanti setelah pendidikan kita harus bekerja nih sebelum itu. Pengalaman yang segala modal dan segala macam, belajar kita dari pintar itu. Kenapa orang bisa segala macam kan? Modal pendidikan orang berpendidikan dengan pendidikan bukan apa jauh dari wawasan lain. Petani juga lain kan, petani. Saya juga kan seorang petani kan, tapi saya tidak perlu sehari pun saya kerja dari jam 7 sampai jam 12 istirahat saya. Jadi kita pandai juga mengatur waktu, juga anak-anak sekarang ini waktu belajar, waktu istirahat. Dan juga ingat, belum ada kan orang tua kita biar kita ingat, bukan dari orang tua kita. Tapi kalau saya pribadi dengan anak-anak dengan saya tidak pernah mengatakan keluhan saya, oh nak saya kamu menghabiskan uang itu segala macam. Itu jangan saya sekali itu. Jadi melemah mental daripada anak-anak kita. Urusan biaya itu orang tua. Aras ke anak saya belajar, tugasmu belajar. Karena anak saya kan walaupun saya petani segala macam kan, saya tidak pernah ngajak anak-anak saya kebun. Tidak, waktu ilmu sekolah yang di rumah dia belajar segala macam. Tapi saya juga walaupun ini kan petani, saya tidak petani toh. Saya juga pernah dia kan jadi sesepuh desa, jadi kepala desa di bidang politik, pernah juga saya masuk ini kan. Jadi pengalaman pergaulan itu sangat perlu sekali. Jadi anak-anak kita kan bergaulan dengan salah satu teman itu kan. Jadi saling informasi. Jangan silakan saling ini pergaulan bebas ada laut segala macam. Jadi hati-hatilah itu dengan tekad segala macam. Itulah dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kita sama Muslim, nah dengan dekat dengan Yang Maha Kuasa kita mohon petunjuk dari Allah SWT jalan benar atau yang bagaimana. Yang menjadi insya Allah kalau kita dekat sama kuasa itu ada sebagai ini apa tuh filter kita. Nah itu usaha itu yang utama itu. Ingat itu ya. Mungkin sebelumnya Bapak pernah dulu ya kita bercerita tentang masa lampau mungkin waktu Bapak masih muda dulu kan. Itu Bapak atau ada yang dicita-citakan dahulu atau Yang belum terwujud. Yang belum terwujud lah. Oh ya, kalau memang sebenarnya kan boleh katakan kalau saya boleh katakan gagal total. Memang cita-cita dulu kan di TNI Polri kan. Tapi berapa kali saya ulang tes segala macam, ternyata tergugur di terakhir terus. Pantohir ya, Pantohir ya. Nah, tapi saya tidak berputus asa. Mungkin jalan hidup saya tidak ke sana. Nah, saya beralih profesi segala macam. Bagaimana ini? Setelah saya berkeluarga, ini. Jadi nanti jangan sampai anak-anak saya nanti menyicipi apa kegagalan kepahitan yang saya alami. Nah, saya bimbing anak-anak saya situ, jadi itu. Nah, jadi dengan kepahitan itu kan dengan pengalaman itu saya bimbing anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya itu nanti kan mendengar apa anak saya bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Jadi menyambung sebagai kegagalan sebagai orang tua. Alhamdulillah anak saya berikan silakan menyambung dengan kegagalan saya dulu. Jadi anak Bapak yang meneruskan. Ya, meneruskan. Lalu bagaimana tips dan trik agar bisa seperti anak Bapak itu? Ya mungkin tips dan triknya Pak. Ya anak Bapak mungkin
Bapak kasih motivasi tiap hari dia sebelum tamat sekolah. Iya. Saya jelas itu ya, bimbingan dari, saya bilang tadi, saya ulang lagi kan, itu jelas peran dari orang tua ya. Ya Sangat bimbingan, penting ya, Pak. dia mau ke sekolah, diselidiki bagaimana pulang dari sekolah, apa nak kalau saya disekolahkan apa, ada kekurangan di sekolah, kalau saya ada mata pelajaran kurang jelas segala macam, oh mari kita cek segala macam. Seandainya saya tidak tahu kan, besok tanya sama Pak Guru bersangkutan, Iya. apa dia kimia atau segala macam, tanya. Tapi kalau saya mampu segala macam, oh salah nak begini, cara kita tunjuk bimbing. Nah itu, tapi sifatnya anak-anak ini jangan malas bertanya, jangan malas belajar. Jangan malu bertanya. Tekad, usaha, kemauan, dan doa. Iya. Tapi kalau tanpa ada tekad dan kemauan, tidak akan jauh pun banyak ini tekan berhasil. Berhasil, Tekad, ya. kemauan dulu. Nah, baru usaha dan doa. Itu Usaha empat dan itu doa. tidak bisa lepas itu. Pak, mungkin selama Bapak menyekolahkan anak-anak Bapak itu, Pak, itu pasti ada dong kesulitan selama Bapak tantangannya untuk menyekolahkan anak-anak Bapak sampai seperti saat ini. Ya, saya bilang dan masalah tantangan itu setiap dalam perjuangan itu kan pasti ada rintangan dan tantangan. Sudah pasti itu. Sudah Tidak pasti. mungkin jalan itu terlalu Lurus. lurus tanpa ada rintangan dan tantangan. Tapi kalau ada rintangan dan tantangan itu saya bilang dengan kesabaran. Nah, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, nanti kita ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Masalah dengan biaya, segala macam. Mungkin ini nanti kan bagaimana solusinya kan, apakah ada. Tapi kalau saya pribadi segala macam kan, alhamdulillah ini masalah itu kita atasi. Sumpahnya saya ini sebagai petani segala macamnya, saya rincikan. Pasti dari pun berapa, kita segala macam. Kadang-kadang kita sediakan hujan anak-anak kita ini, bisa kita belanjakan ini, kita utamakan ini. Prioritas utama udah anak-anak dulu. Nah, karena dia tetap beli ini, ini kita ini berapa penghasilan kita per tahun ini, daya ngeluarin itu berapa? Nah itu harus diutamakan prioritas anak-anak dulu. Anak-anak dulu. Nah, tapi kalau sekarang ini kan, sekarang anak saya kan sudah bisa berjalan sendiri atau segala macam, ya kan lagi untuk orang tua ini berlaku ini kan Islam masa tua atau lagi ini macam ini kan, atau tidak lagi kalau sampai belum melaksanakan ibadah atau mungkin ibadah itu haji atau tapi kalau kesulitan itu setiap pertemuan pasti ada kesulitan. Tapi kalau kita dengan kesabaran dan keikhlasan, dengan itu pasti ada keluaran. Baik, sekali kesulitan kita kurang dulu. Kita mungkin solusi bertanya dengan tenaga gimana solusinya. Kalau kita misalnya masalah keuangan segala macam, mungkin saya pinjam dulu. Jangan bilang ngomel marah sama anak-anak. Enak kalau sekolah mikir apa dibayar atau segala. Jangan. Itu jangan sekali orang tua mengatakan dengan menyesali. Jadi anak berpikir, wah orang tua saya bayar atau bisa macam. Jadi merupakan belajar. Jangan sekali itu. Walaupun kita sudah yang penting kurangnya kegiatan belajar, dorong terus itu semangat. Pasal dia itu sebagai kewajiban orang tua. Apalagi kewajiban ini kan seorang suami yang bapak istilahnya ini kan mencari anak tadi itu dalam buku agama itu kewajiban. Ya, wajib kita harus ya, mewajibkan. Jadi dengan orang tua, saya membimbing anak-anak, jaga pergaulan. Nah itu jangan pergaulan dulu, nanti kan pulang sekolah mana? Oh main sama teman-teman itu yang sana atau minat sana. Besok saya itu nama Pak, saya mau nak tempat kakek atau naik silakan. Waktu istirahat, belajar. Itu jangan terlalu silakan terlalu bebas anak-anak itu. Itu utama tadi belajar disiplin itu dulu. Disiplin itu disiplin. Nah, itu udah utama. Kalau kita tanpa moral pun pintar buat apa? Buat apa ya, Pak ya? Buat apa ya? Jadi untuk anak bapak yang pertama itu kalau boleh tahu tamatan sarjana apa, Pak? Itu sarjana di bidang kesehatan. Kesehatan. Kalau yang kedua, Pak? Itu di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Sekarang keduanya di mana itu? So, satu anak saya karena di pertama dulu di dinas kesehatan, sekarang di Puskesmas, satu lagi yang guru itu pertama di SMA Kepahyang ini dan sekarang di SMK 3 Rajanluar. Oh, sudah pindah ya, Pak? Sudah pindah ya. Itu selama dia mengajar di SMA Negeri 1 Kepahyang ya, Bapak bilang tadi kan pernah mengajar di SMA 1 Kepahyang ya, Pak ya. Itu dia tes lagi tuh, Pak ya, tes PNS gitu ya. Oh, semata dulu kan masuk itu dulu kan masih istilahnya kan honorer dulu kan ya. Nah, tapi pada beberapa tahun belum ada dulu, pas ada tes untuk lihat badan ikut tes. Alhamdulillah berhasil ya. Langsung berhasil ya, Pak. Berhasil ya. Tapi kalau anak saya pertama dulu kan ada dulu kan tes dari 2016 pertama yang muslim
karena dari pusat ya, Afdal 2000 juga. Jadi kedua Sekali tes semua. iya, baik tes ya. Oke, untuk anak bapak yang keduanya itu sudah berkeluarga semua bapak? Alhamdulillah, kedua anak saya baik yang saya dan sudah berkeluarga semua. Kita masih sesuatu dengan orang tua, alhamdulillah ini dia bisa mandiri kan dan menerima sendiri. Kalau boleh tahu itu tempat tinggalnya di mana pak? Untuk yang satu sama yang anak kedua. Kalau anak keduanya dia tinggalnya di kelurahan dari Balai Bumi, dari tidak jauh dari perumahan Dewan. Terutama anak yang kedua yang yang ditanya tadi itu mengetahui di perumahan Itu ini sebelumnya pas pasti ada bapak merasakan mungkin perasaan sedih atau senang itu setelah anak bapak itu mendapatkan pasangannya itu pak. Oh, sudah jelas. Orang tua ya, anak kita melakukan kita sekian tahun kita bergaul pada hari ini. Dengan anak beberapa ada sedih. Dan sekarang kan anak-anak saya kan sudah keluar yang kedua anak ini memang ya jadi ada rasa terharu, ada rasa gembira, tapi kita lihat melihat anak-anak itu kan biasanya ada misalnya bertanggung jawab lah sebagai anaknya ini kalau perempuan kan ada pengen ada suaminya, ada ini istrinya, jadi saya senang melihat itu sama saya. Tapi rasa sedih, rasa ada itu kan kita udah jauh kan kita anak tadi tahun berbangun di rumah satu bisa kan bisa ya, tapi mungkin ada ya dapat kan di berbangun nanti kita juga kan ada kan main dengan anak orang itu juga tapi kalau rasa ada sering sedih itu pasti ada itu Pasti sedih ya pak. Namanya anak dua-duanya yang dirawat dari kecil gitu kan pak. Tahu ya diambil sama pasangannya itu sedih bercampur bahagia ya. Lalu kita balik lagi ke pendidikan ya Pak. Untuk apa tanggapan Bapak tentang keluarga ya, yang kurang memperhatikan anaknya? itu kalau sebenarnya kurang memperhatikan pada orang tua itu kadang anak itu kan istilahnya kan orang tua itu kan sama udah kan. Jadi kita tahu kemana arah anak-anak. Dan anak-anak itu kan belum tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. Jadi kena pengalaman kita kan seperti saya kan pernah muda dulu kan, jadi tahu pernah urus itu anak-anak pengalaman Mengalami itu perlu sekali dengan bimbingan. Tapi kalau kita sih masa bodoh dengan anak, ya sekarang berdasarkan terlantar, galak dan segala macam itu. Nah itu utama itu kalau kita sedangkan dengan anak apalagi perhatian mas kelas sekolah kamu mana, ada berapa pulang di dalam, ada berapa pulang dari mana anak akhir mana belum pulang, nah itu salah itu dengan salah mendidik kan anak-anak ini kan pak masih masa-masa labil ya pak. Iya, belum menginjak SMA perlu itu bimbingan itu saya bilang tadi dari pertama tadi itu peran dari orang tua sangat penting ya. sangat penting peran dari orang tua. Walaupun anak kita pintar tanpa dukungan dari orang kita juga anak-anak itu bisa nak harus masuk itu dia mana mau ada bisa memaksa ya pak. Ya tidak bisa. Nah, kamu sini sekarang, tidak pak, saya mau sini. Kan dia harus mau ada. Jadi kita beri dukungan penuh. Dukungan ya. Dukungan penuh. Jangan seperti mau, nah kalau kata saya semua ini, kamu sudah urusan ini. Ya kalau mau kita tidak sesuai dengan itu, apa? Maka di tengah jalan. Jadi tidak Iya, serius ya pak. serius. Jadi kita bimbing kemana arah anak itu, ya itu dorong dari belakang. Kita bimbing anak-anak kita, kita dorong anak-anak kita. Nah itu ini dengan anak-anak kita. Jadi semangat. Jadi semangat, aku kasih anak-anak. Bidangnya mungkin itu gimana ke sana. Kalau kita memaksakan mungkin kan dia terkekang gitu pak. Jadi ya nah saya kan yang dihidupkan sebenarnya bagaimana mau ada kesehatan lupa terlalu banyak kita bidang kesehatan ini tuh. Ada adik ibu, ada bapak, ada kakak sendiri. Ya saya mau saya jadi guru aja ya. Ya terus saya bilang apa ya? Senang di kamu kerja, hobi bagian IPA kan, di jurusan kimia kan. Ya saya bilang kan jurusan kamu ya silakan bapak dukung aja, ada dua aja. alhamdulillahnya Alhamdulillah ada kan, ya kan. ada rezekinya ya.
Dan juga seperti anak saya kan pernah juga kan tukar mahasiswa ke ini Singapura. Anak ke Singapura. Pernah ke Singapura. Itu prestasi semua tuh, Pak? Iya, jadi kalau saya perhatikan begini, anak-anaknya kan apa? Zaman sekarang ini tidak seperti manual lagi. Karena kan bapak di sekolah dulu kan ujian pakai manual. Manual ya, Pak. Dan Sekarang kan sudah kalau canggih dari ya, SMP Pak, ya. itu suruh anak saya dulu turunan saya, nak terus komputer. Nah, kalau saya komputer itu, jadi pas di sekolah udah lancar. Udah lancar ya, Pak. Karena udah emang ada bekalnya gitu, Pak. Ya. Kasih bekal itu kita belajarkan itu. Dan juga kalau sekarang kini kan walaupun sepintar apa kita, walaupun nilai kita sebenarnya A+, lah kumlot semua pendidikan di kampus kan. Oh, kamu bisa kamu pertukaran mahasiswa keluar. Tapi kalau bahasa kita kurang bagaimana? Itu kan mulai dari ada SMP kini dulu ada bahasa itu. Nah itu utama, walaupun kita pertukaran mahasiswa itu. Saya pernah sendiri dan anak saya kan pernah dulu tawar mau keluar. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Masih setengah kan? Iya. Nah itu pernah pertukaran dari Jepang kan masuk ke Bengkulu nih. Anak saya damping. Jadi orang Jepang itu juga berbahasa Inggris kan pertukaran mahasiswa itu. Itu sangat penting di bahasa itu. Ya bahasa. Jadi kalau kita seandainya kita nanti kan sudah S1 ngambil S2 apa sedang doktoral itu sedang keluar kan, ya jelas kita punya bahasa. Kalau kita mau ke Jepang kita bahasa Inggris, mau ke Jerman kita punya bahasa Inggris. Itu mulai kalau bisa dari anak kita mulai dari SMP atau SD mulailah kita bina kita untuk kursus itu ada masalah itu yang Tidak, ya. ini ya, Pak, tidak kaku lagi. Tidak kaku ya. Nah, kalau Jadi- Bapak dulu kan ujiannya ya pakai ini. Masih tulis ya, masih Iya. pakai kertas Sekarang ya, Pak, ya. tidak. Sudah canggih. Nah, saya gitu. Di komputer. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang anak sekarang yang sering menggunakan gadget atau handphone itu apa ada dampak negatifnya? Sudah jelas itu dampak positif yang negatif tadi sudah jelas itu. Kadang-kadang anak-anak itu istilahkan dari balita ya, sebenarnya sudah yang dikasih sekolah handphone. segala macam itu peganglah handphone dengan macam main game. Itu tuntutan apa? Mata. Itu pernah saya kan pernah di rumah sakit Asia kan, pernah tuh anak Asia kan. Dokter sebelum mata malah kan kenapa? Nah, itu daripada itu. Dan juga pengalaman anak saya pernah melihat privat kata keponakan ke rumah les ya kan, masih itu anak-anak itu masih kan kelas 1 pondok SD. Dia bilang, Bu, nggak nampak lagi Bu, dekat seperti ini. Ah, itu gara-gara itu. Nah itu sudah perlu kan kita atasi itu, Iya. diatasi itu masalah HP. HP ini sebenarnya sangat baik, bisa kita menjadi promosi apa yang segala Sangat macam, cepat, ya, yang sangat Pak. cepat. Adaptasi. Sekarang dia sebenarnya kan dia tahu, oh Pak Guru ini bagaimana bentuk surat apa juga proposal sana kan, kita buka, oh ini. Tapi kalau Muncul misalnya kita ya, Pak, buka ya. nanti kan, wah ini buat laporan segala macam. Toko segala macam yang di maksudnya isi dari ini segala macam Iya. kita buka segala macam tapi bukan nanti dapat yang terlarang bagi agama nonton itu yang merusak anak-anak sekarang ini. Sebanyak rusak ya, Pak. Sebenarnya kalau untuk HP itu sendiri kan mungkin ya pasti ada positifnya ya, Pasti Pak, pasti ya. ada positifnya. Tapi kalau untuk anak-anak kecil tuh kan, seperti yang saya juga lihat tuh banyak tuh Pak di apa tempat-tempat lingkungan saya itu Iya. kan, dia nangis kasih HP udah diam tuh. Tapi sebenarnya yang sebenarnya dikasih oleh ibunya itu tuh sebenarnya salah kan Pak? ya? Salah ya. Pasti merusak Merusak, mata. ya, merusak ya. Jadi yang aturannya mata kita masih sehat mungkin kan. Jadi tiba-tiba Minus. kayak udah minus kayak Dari kecil ya. iya. Jadi Iya. besarnya itu udah ini Pakai Nah, kacamata. contoh sekarang ini kan anak-anak SD itu kan sudah banyak pakai kacamata gitu. Iya. Itu akibat sudah lebih pintar gitu kayak akibat itu. Kalau bisa itu kan, kalau saya pribadi kan, saya tidak kasih itu mau naik sesama yang tapi kalau mulai di SMP kan, ya udah tahu mana baik yang buruk ya kan, mulailah kita bikin. Tapi kita pantau semuanya pulang dari sekolah kan, letak HP-nya. Apa ada di HP ada? Halo ya, weh, apa kerja kamu nih? Nah, jadi maksud kita HP itu harus kita kontrol. nah, dikontrol Ya, ya. kalau Pak. bukan yang selainnya yang negatifnya, kalau yang positif ya oke saja lah. Jadi perlu kontrol HP yang anak ya. ini. Itu istilah anak-anak ini saya bilang buruk bangunan tadi kan tidak lupa dari peran dari orang tua. Itu lah peran dari orang tua. Kita bimbing anak-anak dengan bermoral, dengan disiplin, dengan agama kan, apa sholat kan. Jadi kalau itu kan dia terbiasa seperti itu kuatnya jadi saya mau begini. Ini kalau dalam orang ini nggak boleh nih. Nggak boleh. Bohong nggak boleh. Boleh. Jadi mulai terbawa ada Terbawa. Jadi, pengaruh gitu Pengaruh, pengaruhnya pengaruh, kita iya. mengajarkan. Nah sekarang juga dia. kan seperti saya juga kan
Sampai saya perlu suka makan dulu kan. Oh kemana sih nih bapaknya? Oh kebun. Oh jalan kebun. Ini. Oh gimana Pak? Sekarang gimana? Oh ada nih. Itulah lebih canggih. Lebih canggih ya Pak. Yang Yang dulu Tapi bukan kita usaha bisa ya, HP Pak. itu tergantung dengan per individu penggunaan. Nah, penggunaan ya kan. Nah, kalau kita menggunakan itu positif ya sah-sah saja. Nah itu kontrol anak-anak sekarang ini para penggunaan yang sifatnya yang negatif itu. Oke, tadi tentang masalah gadget ya Bapak. Sekarang apakah kan anak-anak muda ini tuh banyak yang pacaran. Apa pacaran itu berpengaruh bagi masa depan untuk anak-anak selanjutnya? Terima kasih. Sebenarnya masalah anak-anak muda itu mengenai pacaran itu. Saya pribadi sendiri ini pengalaman saya sudah dulu. Ya kalau istilahnya kita pergaulan itu kan dengan lain jenis itu kan. Itu kalau kita pacaran itu harus kita bergaul. Kalau itu kan yang mau cowok atau cewek kita pacaran itu lah ya. Tapi kalau yang pacaran itu kalau bisa timbang dulu. Timbang dulu. Tapi kalau kita jadi akibat nanti kan berujung di tengah jalan. Ibarat itu di perjalanan ini kan nanti kan belum tercapai arah tujuan sudah mentok di tengah jalan. Kita kalau anak-anak itu anak-anak SD, SMP sudah nikah. Ada banyak banget. Itu kan selalu dekat dengan apa tuh anak-anak itu bergaul bebas sekarang ini kan. Tidak ada batasan. Kadang-kadang itu nggak perlu dibilang tadi kan dari pantauan dari orang tua nanti kan ada dia belajar kumpul kan sempat belajar kumpul. Gimana itu? Kelas mana kan? Kumpul sama anak-anak segala macam itu pergaulan bebas seperti itu sangat merusak zaman sekarang ini. Sangat rusak itu. Jadi itu kalau kita misalkan anak-anak orang tua lain kan terpantau anak kita. Beban itu apalagi seorang cowok kan. Saya nanti kan beban sendiri saya kan belum mampu masih orang tua beban, apalagi nanti berkeluarga menerima beban orang tua. Nah, tapi kalau saya nanti kan sudah pendidikan, semuanya kan dari kuliah jasa lainnya titik pekerjaan kan ada bekal kehidupan. Ya sudah. Ya batas semua pacarannya ya sah saja kan. Tapi kalau istilahnya kan bawa dari SMP ke bawah itu nggak usah lah. Masih kecil ya Pak. Maksudnya anak saya dulu pada SMA itu belum tahu apa yang pacaran itu. Sebetulnya bergaul dengan lelaki atau cewek itu teman. Teman aja. Teman. Jadi kalau kita kan apalagi anak-anak kita seperti kan cewek ya. Apa kami kita datang ke segala macam kawan itu kawan sama macam itu bagaimana. Jadi datang kan berapa ini Pak bersama di sini aja kan. Nanti dia segala macam mana hari Minggu jalan Pak. Untuk ini, ke bawah Tan. Apa? Itu tolong perhatikan orang tua itu. Jadi bermain itu boleh apa ya? Iya, betul. Kita bergaul, batasnya. pergaulan itu sangat perlu. Pergaulan sangat perlu untuk mencari informasi. Sekarang walaupun istilah itu tanpa pergaulan sulit untuk pergaulan. Nah, itu bisa bilang tadi kan pergaulan itu seperti di sekolah dengan pergaulan kita masuk organisasi sekolah OSIS, banyak kegiatan sekolah, belajar lagi perguruan tinggi, kita macam kita masukkan senam, anggota BEM itu semua siswa. Jadi ini, itu orang itu saya masuknya. Dan setelah setahun suatu kita kedua dipanggil dosen itu asdos, asisten dosen kan, karena dia mampu segala macam kan. Jadi pergaulan kan, jadi dosen segala macam itu jadi dia kan mau kenal. Dan saya juga sebagai orang itu, Pak, kalau ada anak saya bilang, tolong Pak. Itu mana saya macam itu yang kita barang walaupun sudah boleh dikatakan S40 itu dewasa kan? Tapi jangan kita melepaskan tidak bisa itu pergaulan itu sangat perlu. Pengalaman sendiri kan walaupun saya ini gagal kan dalam pendidikan kan, tapi dengan ketemuan saya sukses saya tidak merasa rendah diri minder atau segala macam karena perlu alhamdulillah kawan kami sukses segala macam senang nah itu pengalaman saya kan karena ada dulu SMP, dulu segala macam. Tolong kawan, ada anak saya. Ada anak kita nih. Tapi kalau kita indah tadi sudah. Nah saya tidak berusaha minder. Saya bilang apa kalian? Saya itu tadi pondok saya di sana, ketika anak di seperti tempat saya. Kadang-kadang ketemu kawan yang itu tidak berusaha minder, pasti sudah. Yang penting ada jalan kehidupan kita masing-masing. Mungkin takdir Maha Kuasa menghidupkan bapak ini dari mana? Nah ini dari instansi pemerintahan. Ini apakah seorang petani, ini seorang nelayan. Yang penting kita bisa usaha untuk melakukan kehidupan anak dan istri itu. Pak, minum dulu Pak. Ya.
Enggak, ini. Oh. Hingga berbicara panjang lebar kan. Jadi minum untuk membasahkan ya. Baiklah Pak, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Mungkin sebelum kita tutup acara podcast kita pada hari ini, mungkin Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Bapak Herman yaitu betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah kehidupan seseorang serta peran penting dukungan keluarga dalam mewujudkan mimpi meskipun tantangan mungkin berat dengan ketekunan dan semangat setiap impi yang bisa tercapai. Ya, betul gitu ya. Saya juga terima kasih atas feedback ini, kan dapat istilahkan sedikit melakukan pengalaman saya, berbagi lah pengalaman tentang mendidik anak itu kan. Mungkin apa yang saya jelaskan mungkin kurang pas atau pertengahan ini saya juga mohon maaf kan. Tapi inti dari segala itu tadi membimbing anak atau semuanya itu mulai dari orang tua, kedisiplinan, bimbingan anak. Oke, kalau mungkin ada pesan dan kesan untuk para anak muda yang di luar sana biar bisa termotivasi gitu ya. Pak. Cerita Bapak. Nah, itu pesan utama itu kan itu harus itu bilang tadi kan dalam menyambut pendidikan itu harus ketika mereka disiplin tadi kan. Disiplin disiplin utama, giat belajar. Kalau seandainya ada kesulitan jangan mudah mengeluh kan, kita belajar. Seperti anak saya kan kadang-kadang ada kurang tahu pelajarannya segala macam, itu buka ini belajar. Tapi sekarang gini kan kurang tahu kan bisa buka di HP kan bisa tahu bagaimana persoalannya. Kalau seandainya tidak tahu ya, dari apa dulu Pak Guru dan Bu Guru di sekolah. Inti jangan mudah mengeluh atau pasrah. Itu Jangan terlalu terima. terima kadang-kadang. Tapi kalau kita dengan usaha kita tidak tahu, kita bertanya. Nah itu orang orang pintar karena orang yang tidak tahu, tapi kalau dia bodoh itu bukan dia tidak belajar. Ya. Oke, mungkin itu dari pesan dan kesan dari Bapak Herman kepada kita semua ya. Oke, terima kasih juga kepada pendengar yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kami untuk cerita inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami Dari podcast Kisah dan Suara, saya Niko Fazila dan rekan saya Rajib Jibril pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.